Pengertian moral secara etimologis, kata moral dari kata mos dalam bahasa Latin bentuk jamak mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Moral seperti ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Nah, moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran yang terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Nah, fungsi dari manfaat moral, manusia akan lebih menghormati satu sama yang lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan di dalam lingkungannya. Isin dukure dorong Wamel. Nah, pengertian moral secara komprehensif. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Nah, moral dibagi dua, moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup. Nah, yang kedua, moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan. Karakteristik kebiasaan manusia. Teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu sekedar biasa saja. Moralitas bersumber dari hukum negara. Teori ini mengatakan bahwa manusia berorganisasi dirinya ke dalam masyarakat politik, tidak ada hal baik dan buruk. Moralitas sebagai pemilihan bebas. Moralitas itu bukan hasil dari konvensi manusia. Sumbernya harus terdapat Tuhan. Scotus berpendapat bahwa semua keharusan datangnya dari kehendak Tuhan yang mutlak, merdeka, dan perbuatan seorang atau perzinaan dan pembunuhan pada hakikat buruk bagi manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya. Tetapi perbuatan tersebut tidak akan buruk andai kata dulu Tuhan tidak ada pelarangnya. Wah, ini masuk filsafat sih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman presentator. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab buat teman-teman yang mungkin materi yang disampaikan dari teman-teman kelompok 2 kurang paham, bisa ditanyakan ya. Iya, Mbak Sofia. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Rihadatul Aisi, NIM akhir 195. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi permasalahan yang mempengaruhi etika dan moral tentang media informasi yang banyak masuk ke Indonesia pada zaman sekarang? Baik, mohon maaf Mbak Ais, bisa diulangi secara pelan-pelan sambil kami catat soalnya. Bagaimana cara menyikapi permasalahan yang mempengaruhi etika dan moral tentang media informasi yang banyak masuk ke Indonesia pada zaman sekarang? Apakah sudah jelas, Mbak Imelda? Baik, sudah bisa ditunggu ya Mbak Ais. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa ditanyakan lagi. Halo, Mbak Anis. Itu yang saya tanyakan, itu maksudnya apa tadi? Masuknya informasi yang masuk di Indonesia. Cara mengatasi apa tadi, Mbak? Media informasi kayak apa ya? Kayak hal-hal yang negatif gitulah. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, Mbak. Hal-hal yang negatif. Cara menyikapi ya? Cara menyikapi atau cara mencegah? Iya, kan kayak anak-anak zaman sekarang itu kan yang umur kayak TK gitu kan sudah main TikTok, terus sudah Ya kan sekarang zamannya udah zaman teknologi ya. Istilahnya zaman sekarang ini kita yang membutuhkan teknologi, bukan teknologi yang membutuhkan kita, tapi sebaliknya kita yang membutuhkan teknologi. Nggak ada kan manusia yang sekarang yang nggak butuh sama sekali teknologi, kecuali kaum primitif yang emang benar-benar nggak ingin tersentuh teknologi. Nah, di dalam media sosial itu nggak hanya yang baik aja kan, yang positif-positif saja, yang buruk-buruk juga. Kayak contohnya cybercrime dalam di media sosial itu tadi, kayak kejahatan. Nah, itu gimana sih cara kita menanggulanginya atau cara mencegah agar tidak terjadi yang hal-hal yang seperti itu? Yang pertama, kita ajarkan anak-anak itu sejak dini, yaitu tadi dari faktor keluarga. Etika dan moral itu semuanya itu berawal dari keluarga. Cara didik keluarga, cara didik orang tua itu akan berpengaruh
pada anak di kemudian hari. Caranya itu tadi menanam. Pokoknya intinya kayak itulah yang baik-baik kayak gitu. Dan sekarang kan emang sulit kan ya terlepas dari teknologi. Ya bolehlah anak kita diajarkan tentang teknologi kayak, tapi sebagai orang tuanya juga memberi batasan kayak semisal nggak apa-apa main handphone kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ya itu jangan keterusan lah, jangan bergantung. Kayak semisal kita sibuk terus anak kita itu biar ada kegiatan gitu langsung jangan dikasih handphone. Nah itu termasuk cara menanggulanginya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Baik, saya tambahkan juga ya Mbak Ais. Tadi masukan dari Mbak Kira benar banget. Kalau kita itu bisa nerapin dari orang tuanya sendiri sih. Kalau orang tuanya kebiasaan lihat, misalkan ya lihat HP, lihat TikTok, otomatis anaknya akan niru. Nah, kita kan kemarin juga lagi bahas tentang karakteristik ya. Nah, itu nyambung banget yang udah dijelasin Pak Bram sama Pak Apri, itu sama materinya. Jadi kayak kita ngebangun karakteristik anak itu bisa dengan mengajari hal-hal yang positif. Dan untuk media informasi seperti TikTok, Instagram atau apapun itu tidak hanya berdampak negatif bagi kita ataupun anak-anak sebenarnya negatif, tapi juga ada manfaatnya. Misalkan kita sering melihatkan metode belajar yang bermain game di TikTok, di sana akan senang belajar, akan meniru cara belajar yang ada di TikTok tersebut sih jawaban dari saya. Mungkin untuk teman-teman ada yang ditambahkan. Mbak ingin menambahkan bentar ya. Enggak, yang dibahas dalam faktor keluarga kan. Kita lupa, semisal dari keluarga ya, dari keluarga kita itu sudah berusaha, misal kita jadi orang tua, pandangannya itu kita sebagai orang tua, semisal ini contohnya, POV, point of view-nya dari orang tua. Kita kan pasti ngasih yang terbaik kan bagi anaknya. Nah, enggak dari hanya faktor keluarga juga, lingkungan. Lingkungan itu juga berpengaruh bagi tumbuh kembang seorang anak untuk melatih etika sama moral, bukan melatih saya gimana, menanamkan sebuah etika dan moral yang baik pada seorang anak itu berpengaruh dari lingkungan juga. Kita ngajarkan yang baik-baik tapi mereka bergaul dengan lingkungan yang buruk, otomatis kalau seorang anak itu tadi nggak memiliki iman yang teguh, mereka bakal ikutan. Kembali lagi ke materi itu tadi, berhubungan sama materi karakteristik yang kemarin, masih ingat kan materinya yang spiritual? Nah, spiritual kan berhubungan dengan agama. Itu juga ditanamkan pada anak. Jadinya, dengan adanya spiritual itu tadi, dengan adanya penanaman iman dalam anak-anak itu tadi, kayak diberi pencerahan yang baik, diberi nasihat yang baik, kayak semisal, kamu boleh berteman sama siapa saja, tapi pilih teman yang bisa mengajakmu, bisa kayak ngajak anak itu tadi ke jalan yang benar, bukan jalan yang buruk kayak gitu. Udah sih itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Kalau kita dari tadi ngebahas tentang karakteristik anak, lebih tepatnya kita penerapan-penerapan tersebut itu nyambung ke materi yang kita bahas hari ini, etika. Jadi etika tadi kan ada penerapan di keluarga, di masyarakat, di sekolah. Nah itu tuh berhubungan banget. Jadi gimana cara penerapan etika yang baik. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, nggak apa-apa, semakin banyak kalian bertanya, jadi semakin semangat gitu loh kita diskusi. Jadi kita punya bahan dasar yang topik yang didiskusikan. Kan Monggo Mbak Fariza, Mbak Tirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Rafika Ramadanti, NIM akhir 1, NIM Kopi 170. Baik Mbak, di sini saya akan bertanya, apakah etika dan moral itu mempunyai keterkaitan yang erat? Jika iya, berikan penjelasannya. Izin menjawab Mbak. Dari tadi kan kita udah membahas ya etika dan moral dari kemarin, bukan dari tadi. Bahkan dari awal materi Pak Apri dan Pak Reza share, kenapa sih materi moral dan etika itu selalu ditaruh di pertama itu? Karena sangat erat itu tadi, etika, moral, spiritual. Itu emang benar-benar basic dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik kita nanti, calon peserta didik kita nanti. Jadi sangat erat. Kan tadi diberikan alasannya juga kan. Alasannya kenapa? Sangat erat, Mbak. Sangat erat. Moral,
sama spiritual itu sangat erat, harus ditanamkan sejak dini. Kayak gini ya, ibaratnya seorang anak yang dididik dengan benar, pakai etika, pakai moral, nilai dan etika, tambahi spiritual. Kenapa? Soalnya emang ajaran agama itu emang penting dari sejak dini. Terus di slide yang tadi yang ada skorates itu loh Mbak. Tolong slide terakhir coba Mbak. Moralitas itu bukan hasil konvensi manusia, sumbernya terdapat dari Tuhan. Ya, emang benar Mbak. Saya sependapat sama Scotus itu tadi. Salah satu ilmuwan filsafat dari Yunani, muridnya Aristoteles. Itu sangat berkesinambungan Mbak. Bayangkan ya, seorang anak kecil, moral dan etika sejak dini bisa ditanamin. Pasti kan besarnya ya tahu kan, pemuda-pemudi sekarang yang nggak dilandasi dengan pendidikan sama sekali, kelakuannya kayak gimana. Jadi emang sangat berkesinambungan dan sangat penting diajarkan ke para peserta didik. Teman-teman kelompok 2 mungkin bisa menambahkan, atau mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, juga kira ada dasar lain.